Sobatku semua, kita semua tahu bahwa kartu ATM sampai saat ini masih menjadi alat yang dianggap praktis untuk melakukan transaksi. Hanya dalam hitungan detik semua transaksi bisa selesai. Juga dengan menggunakan kartu ATM, pemilik kartu tidak harus pergi ke bank. Karena hampir di setiap tempat publik, seperti mal, toko swalayan, rumah sakit, perkantoran, sudah terpasang mesin ATM. Memang antara kartu ATM dengan mesin ATM tidak bisa dipisahkan. Karena proses transaksi di mesin ATM harus menggunakan kartu ATM. Tanpa kartu ATM, pemilik kartu ATM tidak bisa melakukan transaksi. Demikian juga untuk mesin ATM agar bisa digunakan transaksi, membutuhkan kartu ATM. Tetapi dari sekian banyak pemilik kartu ATM yang menggunakan mesin ATM ada yang belum tahu sejarah kapan mesin ATM untuk yang pertama kalinya masuk ke Indonesia, serta bank yang pertama kali menggunakan mesin ATM. Nah, dalam video kali ini, akan dikupas tentang sejarah pertama kali bank yang menggunakan mesin ATM. Ayo ikuti videonya. Sejarah masuknya mesin ATM di Indonesia dimulai pada tahun 1986. Bank yang pertama kali menggunakan adalah Bank Niaga dan Hong Kong Fang. Untuk Bank Niaga pada saat itu mesin ATM masih diletakkan di kantor pusat Bank Niaga. Saat pertama kali mesin ATM masuk ke Indonesia tentunya menjadi barang yang asing bagi para nasabah. Karena masih dianggap sebagai barang yang asing. Tentunya banyak orang yang takut untuk menggunakannya. Jumlah mesin saat itu juga belum terlalu banyak, hal ini karena masyarakat belum terbiasa dan takut sampai khawatir saat menggunakan mesin ATM. Banyak masyarakat yang masih ragu. Karena teknologi ATM saat itu benar-benar masih baru di Indonesia. Dan hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja. Seperti nasabah prioritas. Pertama kali digunakan di Indonesia. Mesin ATM hanya melayani transaksi untuk pecahan 10.000 dan 5.000. Sedangkan untuk maksimal penarikan sebesar 500.000. Seiring dengan waktu dan melihat potensi yang ada pada mesin ATM, maka di era tahun 90-an banyak bank besar nasional yang kemudian menggunakan mesin ATM sebagai daya tarik untuk para nasabahnya. Tetapi jumlah mesin ATM belum sebanyak seperti sekarang ini, karena untuk investasi pembelian mesin ATM membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk saat ini pengguna mesin ATM sudah menyebar luas dari pelosok daerah. Daerah pelosok pedesaan pun sudah banyak terpasang mesin ATM, sehingga pemilik kartu ATM yang tinggal di daerah pedesaan tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke daerah perkotaan hanya ingin melakukan transaksi di mesin ATM. Demikian juga daerah perkotaan. Penempatan mesin ATM hampir di setiap sudut jalan bisa dijumpai mesin ATM. Bahkan untuk daerah perkotaan hampir semua tempat untuk fasilitas publik sudah terjangkau oleh layanan mesin ATM. Fasilitas publik yang menyediakan mesin ATM seperti stasiun kereta api, bandar udara, pasar swalayan, rumah sakit. Dengan tersedianya mesin ATM di tempat fasilitas publik, tentunya akan semakin membuat mesin ATM digemari oleh banyak orang. Karena sudah tersebarnya mesin ATM di setiap pelosok daerah, maka lama-kelamaan banyak yang tertarik untuk menggunakan mesin ATM sebagai sarana untuk melakukan kegiatan transaksi. Sampai saat ini pengguna mesin ATM sudah mencapai jutaan orang. Mesin ATM sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk melakukan transaksi. Pengguna mesin ATM sudah tersebar tidak hanya pada usia muda, tetapi juga usia lanjut sudah menggunakan mesin ATM. Para pemilik kartu ATM sudah tidak takut lagi untuk menggunakan mesin ATM, seperti saat awal masuknya mesin ATM pertama kali di Indonesia. Masih digemarinya mesin ATM oleh banyak orang karena mesin ATM menyediakan fitur-fitur yang mudah digunakan oleh setiap orang. Ada fitur penarikan uang tunai, fitur transfer rekening antar bank, fitur pembayaran berbagai macam tagihan, seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon. Dengan tersedianya banyak fitur-fitur di mesin ATM, semakin membuat banyak orang dimudahkan dalam melakukan transaksi. Sebelum ada mesin ATM, bila akan melakukan penarikan uang harus datang ke bank dan harus antri satu persatu menunggu giliran untuk dipanggil. Belum juga kalau membutuhkan uang di luar jam kerja bank sudah tidak bisa dilayani. Tetapi dengan adanya mesin ATM ini, bila ingin menarik uang tunai tidak perlu pergi ke bank, cukup pergi ke mesin ATM. Demikian juga bila ingin mengambil uang di luar jam kantor bank, cukup pergi ke mesin ATM. Pada hari libur pun,
mesin ATM tetap menjalankan fungsinya. Itulah sekelumit sejarah tentang mesin ATM pertama kali di Indonesia. Tentunya segala kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh mesin ATM hendaknya jangan sampai membuat para pemilik kartu ATM kurang hati-hati ketika bertransaksi. Tetap waspada terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang berusaha memanfaatkan mesin ATM untuk sarana melancarkan aksi tindak kejahatannya. Karena saat ini semakin banyak tindak kejahatan yang memanfaatkan mesin ATM untuk menguras saldo ATM dari para pemilik kartu ATM. Berawal dari mesin ATM, data pribadi dari pemilik kartu seperti nomor PIN ATM, nomor kartu ATM dapat direkam dengan menggunakan alat yang diletakkan di mesin ATM. Maka untuk menghindari tindak kejahatan yang memanfaatkan mesin ATM, pemilik kartu harus tetap menjaga kerahasiaan nomor PIN ATM, melakukan pemeriksaan di sekitar mesin ATM sebelum melakukan transaksi, dan secara berkala mengganti nomor PIN ATM. Semoga sedikit tips ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.